Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 dimanapun berada, selamat pagi dan selamat beraktivitas ya untuk Anda dan kita semua ya. Kembali kami akan menghadirkan ya perbincangan kita pagi hari ini di Florata pagi ini ya. Dan kami akan mengajak Anda untuk mengikuti perbincangan kami bersama Koordinator Bidang Seismotek dan Geopod Stagov Kupang ya, terkait dengan fenomena purnama April dan maknanya secara ilmiah di Pink Moon 2026 ya. Nah, seperti apa pendengar, di awal April ini langit malam kembali menghadirkan salah satu fenomena yang selalu menarik perhatian ya, yaitu Pink Moon. Nah, atau purnama April. Nah, meski namanya terdengar unik dan seolah berwarna merah muda ya atau pink, fenomena ini menyimpan makna yang jauh lebih dalam ya, baik dari sisi penamaan tradisional maupun penjelasan ilmiahnya. Nah, purnama April ini sering dikaitkan dengan perubahan musim di belahan bumi utara, simbol kebangkitan alam, dan juga dalam kajian astronomi ini menjadi momen penting untuk memahami dinamika pergerakan bulan, kemudian juga posisi bumi, serta interaksi cahaya matahari yang kita lihat dari permukaan. Lalu bagaimana nih sebenarnya maksud dari Pink Moon? Apakah benar bulan akan tampak berwarna merah muda? Dan bagaimana sains menjelaskan fenomena ini secara akurat? Saat ini kita sudah terhubung ya dengan Koordinator Bidang Seismotek Geopod Stasiun Geofisika Kupang ya, Bapak Tri Umaryadi Wibowo nih, untuk mendengarkan penjelasan beliau. Halo, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu. Ya, selamat beraktivitas dan sehat selalu ya Bapak ya. Sama-sama. Baik, berbicara tentang Pink Moon ya, yang mengawali bulan April kita nih, Bapak. Nah, bisa dijelaskan bagaimana atau apa nih yang dimaksud dengan fenomena Pink Moon yang terjadi pada bulan April 2026, serta mengapa nih bulan purnama ini disebut Pink Moon? Apakah benar bulan akan tampak berwarna merah muda nih Bapak? Bisa dijelaskan? Baik, fenomena Pink Moon ini selalu terjadi di bulan April karena memang penamaannya diberikan oleh suku di Amerika Utara itu untuk peristiwa purnama di bulan semi, yaitu antara bulan Maret, April sampai Mei. Dan puncaknya di bulan April bersamaan dengan mekarnya bunga Spock Sabuta liar yang memiliki warna merah muda terang. Oke. Iya, jadi Pink Moon ini tidak berarti bahwa bulan itu berwarna merah muda. Tapi mereka mungkin karena melihat saat itu momennya pas saat purnama itu bersamaan dengan mekarnya bunga Spock Sabuta liar itu yang berwarna merah muda yang mungkin banyak sekali, sehingga purnamanya disebut Pink Moon gitu. Oke, baik. Jadi purnamanya tetap warna seperti yang biasa kita lihat itu. Warna bulan ya. Warnanya putih putih atau kemasan pada umumnya gitu. Oke. Nah, secara astronomi nih apa yang menyebabkan terjadinya bulan purnama nih Bapak?
Oke. Jadi bulan purnama itu adalah siklus bulanan ya. Jadi setiap 29,5 hari itu dia akan kembali purnama gitu. Jadi purnama itu terjadi pada hari ke-13 hingga ke-15 dari sebuah siklus bulan dengan elongasinya itu 180 derajat. Jadi jarak antara bulan dan matahari itu 180 derajat sehingga posisi bulan itu berada dalam oposisi. Sehingga bulan, kemudian bumi dan matahari. Oke. Jadi dia cahaya bulan yang menghadap bumi itu sepenuhnya disinari oleh matahari sehingga terlihat sebagai purnama. Oke, baik Bapak. Nah, apakah ada perbedaan nih Pink Moon tahun ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, Bapak? Oh, karena ini hanya istilah, Bu ya. Jadi setiap April disebut Pink Moon. Jadi tidak ada perbedaan sih, Bu. Oke. Jadi tahun ini, tahun lalu dan tahun depan sama aja, Bu. Iya. Jadi setiap bulan purnama bila bulan musim semi karena berhubungan dengan adanya mekarnya bunga stok Spicula yang berwarna merah muda itu makanya disebut Pink Moon, Bu. Baik, jadi sama aja. Bapak. Iya. Baik. Nah, bagaimana nih posisi bumi, bulan dan juga matahari saat terjadinya fenomena ini, ya, Bapak? Karena peristiwa ini terjadi saat bulan purnama, maka pada fase ini bulan berada di posisi berada antara matahari dan bulan. Sehingga seluruh permukaan bulan yang menghadap bumi bersinar sepenuhnya oleh matahari. Dan menurut penglihatan saat malam hari di bumi, bulan bersinar penuh dengan atau purnama. Oke. Nah, apakah fenomena ini termasuk kejadian langka atau rutin setiap tahunnya nih, Bapak? Karena tadi hanya istilah, Bu ya. Jadi fenomena purnama di musim semi Maret, April dan Mei yang di Amerika Utara itu jadi tidak langka sih, Bu. Jadi setiap tahun depan lagi pasti disebut Pink Moon lagi gitu. Berarti rutin ya, Bapak ya? Iya, rutin ya. Okay. Ini kan istilah dari mereka gitu karena melihat persamaan, mungkin mereka mensamakan bahwa mekarnya bunga yang merah muda itu ketika dilihat di malam hari mungkin cahayanya mirip-mirip lah, jadi mereka menyamakan jadi Pink Moon itu. Oke. Nah, apakah diperlukan alat khusus nih untuk seperti teleskop untuk menikmati fenomena ini, Bapak? Karena seperti bulan purnama biasa ya, bulan-bulannya yang lalu, jadi tanpa alat bantu pun selama cuacanya itu cerah dapat dilihat dengan mata telanjang itu. Dan lihatnya hari ini sama besok ya, Bu ya. Tanggal 1 sampai tanggal 2 ya. Karena pas puncaknya purnama ini, Bu. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 2 ini puncak purnama. Ya, jadi jangan cari bulan purnama di tanggal 3 ya, Pak ya. Iya, karena itu sudah mulai menuju ke ini. Jadi kecerahannya sudah mulai berkurang. Oke, apakah kondisi tersebut mempengaruhi pengamatan kondisi cuaca ya, seperti saat ini bisa mempengaruhi pengamatan fenomena bulan purnama ini, Bapak? Ya, ya betul, Bu. Karena cuaca kan sangat mendukung, Bu ya. Ini kalau sangat cerah sekali, berarti kan kita bisa melihat bulan dengan leluasa gitu. Kalau misalnya cuacanya mendung atau berawan, kan otomatis cahaya bulan itu akan tertutup oleh cahaya awan atau bulan mendung itu. Oke, nah apakah juga memiliki dampak tertentu terhadap alam seperti mungkin ada pasang surut air laut begitu, Bapak? Karena ini purnama, Bu ya, bahwa jadi purnama atau bulan mati itu ini sejajar, Bu ya. Jadi kalau purnama itu bulan, bumi dan matahari. Kemudian kalau bulan mati itu sejajar juga, tapi bumi, bulan dan matahari. Nah, itu akan mempengaruhi pasut, Bu, pasang surut gitu. Baik. Jadi setiap bulan purnama dan bulan mati itu pasang surutnya tinggi karena sejajar dia, garis sejajar. Baik. Bulan, matahari dan bumi.
Nah, bagaimana nih peran Stasiun Geofisika Kupang dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan fenomena bulan purnama ini, fenomena astronomi seperti sekarang ini, Bapak? Eh, Kami selalu ini Bu ya. Jadi yang kalau purnama ini kan kejadian biasa Bu ya. Mhm. Jadi tidak pernah kita ini jadi yang biasa kita lakukan fenomena itu seperti pergantian tahun Hijriah, Ramadan, Oke. Syawal atau Zulhijjah. Kemudian itu kita biasa berapa bekerjasama dengan Kemenak Provinsi NTT dan ormas-ormas keagamaan untuk melakukan pengamatan hilal gitu. Nanti Mhm. hasil pengamatannya itu akan dibawa ke sidang isbat, kemudian masyarakat juga bisa datang Bu untuk sama-sama menyaksikan gitu. Kemudian Oke. terjadi gerhana bulan, apakah gerhana matahari atau Matahari. gerhana bulan itu kita selalu mengadakan pengamatan. Dan Oke. setiap kita ada kunjungan dari masyarakat atau dari mahasiswa atau pelajar gitu ke kantor kami selalu memberi edukasi tentang Edukasi ini. ya. Oke, baik. Iya, Jadi untuk masyarakat ini hanya sekedar istilah saja ya, Pingmun. iya, iya, siap ya. Baik, Jadi Bapak. tidak ada pengamatan khusus Bu kalau ini. Mhm. Kecuali gerhana bulan atau gerhana matahari, kemudian yang itu tiga pergantian bulan yang untuk Mhm. Ramadan, Syawal dan Hijriah, Zulhijjah itu. Oke, baik. Nah, Bapak ini yang terakhir nih. Apa harapan ke depan terkait meningkatnya minat masyarakat ya terhadap Ya, fenomena astronomi di Indonesia khususnya di NTT nih, Bapak? ya artinya karena kemajuan teknologi semakin canggih Bu ya, jadi informasi tentang istilah-istilah astronomi, misalnya ketika pergantian bulan Hijriah banyak yang perdebatan ya Bu ya, Mhm. itu perdebatan. Kemudian itu juga karena kemajuan teknologi, jadi sangat artinya semakin baik, artinya masyarakat semakin ingin melihat pola astronomis baik matahari atau bulan gitu. Baik, Bapak. Nah, pesan-pesan untuk warga masyarakat NTT nih seperti apa nih, Bapak? Pesan saya bahwa kegiatan mengamati astronomis itu sangat menarik ya, Mhm. artinya karena fenomena pergantian bulan, kemudian adanya gerhana bulan atau gerhana matahari itu ketika diamati itu ada sesuatu yang seperti kita pergi ke pantai lalu ada sesuatu yang menenangkan sekali gitu Bu. Artinya biar masyarakat juga kalau pingin ya. Makanya beberapa kali kita melakukan pengamatan gerhana bulan atau gerhana matahari itu masyarakat sangat antusias, baik datang secara langsung ke kami atau melalui live streaming yang kita sediakan. Baik, Bapak. Terima kasih Ya, Bapak untuk waktunya siap, pagi hari ini ya. Dan siap. pendengar Pro 1 dimanapun berada, demikian perbincangan Ya, kami ya hari ini tentang fenomena Pink Moon 2026 ya, purnama yang bukan hanya indah dipandang tetapi juga syarat makna jika kita pahami dari sisi ilmiah ya. Nah, dari penjelasan yang telah disampaikan kita belajar bahwa setiap peristiwa langit itu memiliki dasar sains yang kuat ya, sekaligus mengajak kita untuk lebih peka terhadap dinamika alam semesta. Terima kasih Pak Tri Umaryadi Wibowo ya untuk ya. penjelasannya pagi hari ini. Semoga perbincangan ini tidak hanya menambah pengetahuan tapi juga menumbuhkan rasa kagum dan juga kepedulian kita terhadap fenomena alam yang terjadi di sekitar kita. Saya Johanna Oke. dan juga rekan Yakob Sareng serta Patri mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan tetap semangat. Terima kasih Bu. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun berada, demikian perbincangan kami pagi hari ini dalam Florata pagi ini. Salam sukses dari studio dan salam sehat untuk kita semua.
Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.